Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat. Jangan lupa untuk tetap menjaga diri dan stay at home. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Kompetensi dasarnya 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek. Cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan tentang kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa, serta pengalaman. Cerpen juga merupakan karya imajinatif yang dapat dibaca dengan sekali duduk, karena tidak lebih dari 10.000 kata. Yang selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama, ada bentuk tulisan cerpen adalah singkat, padat, dan lebih pendek dari novel. Yang kedua, bersifat fiktif atau khayalan. Yang ketiga, berkisah tentang pengalaman sehari-hari. Yang keempat, menggunakan alur tunggal. Dan yang kelima, penokohannya sangat sederhana dan singkat. Yang selanjutnya adalah unsur pembangun cerpen. Ada dua, yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini unsur yang membangun cerita dari dalam, dan unsur ekstrinsik adalah unsur di luar cerita yang ikut membangun cerpen. Unsur intrinsik cerpen ada 8. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi cerita pendek. Yang kedua ada tokoh, yakni pelaku dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada penokohan, adalah sifat tokoh dalam sebuah cerita. Yang keempat ada latar, yakni setting, suasana, tempat, dan waktu dalam cerita. Yang kelima ada alur, rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Yang keenam ada sudut pandang, yakni cara pengarang menempatkan tokoh dalam cerita. Yang ketujuh ada gaya bahasa atau majas, adalah bahasa indah dalam cerpen. Yang kedelapan ada amanat, yakni pesan moral dalam cerita. Selanjutnya, apa sih bedanya tokoh dan penokohan? Tokoh ini adalah pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan sifat pelaku dalam sebuah cerita. Untuk tokoh sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama ada protagonis, merupakan tokoh baik dalam sebuah cerita. Yang kedua antagonis, tokoh jahatnya. Dan yang ketiga tritagonis. Tritagonis ini peran pembantu dan juga penengah antara tokoh antagonis dan protagonis. Yang selanjutnya penokohan. Penokohan dibagi menjadi 2. Yang pertama penokohan lahiriah, yang kedua penokohan batiniah. Penokohan lahiriah ini watak yang dapat dilihat secara lahir, secara langsung. Jadi seperti mata bulat, hidung mancung, rambut panjang. Dan untuk batiniah ini watak yang tidak dapat dilihat dengan indera tetapi dapat dirasakan, seperti pemalas, rajin, pemalu, sombong, seperti itu. Untuk latar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Latar suasana ini berkaitan dengan perasaan atau suasana peristiwa dalam sebuah cerita. Ini contohnya sedih, gembira, terharu, marah. Kemudian untuk latar waktu berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi dalam sebuah cerita. Contohnya sekarang, kemarin, besok, hari Senin, jam 8. Selanjutnya, latar tempat berkaitan dengan di mana peristiwa dalam cerita itu terjadi. Contohnya di sekolah, di lapangan, di rumah, di kamar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alur. Alur dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama alur maju dan alur mundur. Alur maju ini merupakan peristiwa-peristiwa yang dikisahkan secara kronologis, maju, dan bersifat berurutan dari tahap awal, tahap tengah, hingga tahap akhir. Alur mundur merupakan urutan peristiwa yang bersifat tidak berurutan. Ceritanya dimulai tidak dari tahap awal, melainkan dari tahap tengah atau tahap akhir. Dalam alur sendiri terdapat konflik, diantaranya yang pertama konflik tokoh dengan tokoh lain, yang kedua konflik tokoh dengan dirinya sendiri, yang ketiga adalah konflik tokoh dengan lingkungannya.
Yang selanjutnya ada sudut pandang atau point of view. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Di sini penulis biasanya menggunakan kata aku, saya, dan kami. Untuk sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, aku hanya muncul dalam pengantar dan penutup cerita yang berfungsi menjelaskan cerita kepada pembaca. Dan selanjutnya, serba melihat. Jadi penulis hanya menggambarkan apa yang dirasakan, dialami, dilihat, dan dipikirkan oleh seorang tokoh. Yang keempat ada sudut pandang orang ketiga. Jadi di sini penulis memakai istilah dia, ia, nama tokoh, dan mereka. Dan yang terakhir ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Penulis mengetahui segala hal yang berhubungan dengan tokoh dia. Yang selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini dipengaruhi oleh latar belakang pengarang dan juga latar belakang masyarakat. Latar belakang pengarang meliputi biografi yang mempengaruhi sudut pandang mereka tentang satu cerpen yang dihasilkan melalui pengalaman pribadi. Untuk kondisi psikologis ini mempengaruhi apa yang ada di dalam cerita mereka. Yang ketiga ada aliran sastra. Aliran sastra mempengaruhi gaya penulisan yang digunakan pengarang. Yang terakhir ada latar belakang masyarakat. Faktor-faktor dalam lingkungan masyarakat di mana penulis berada sehingga berpengaruh terhadap jalannya cerita pendek. Misalnya kondisi politik, ideologi sosial, dan ekonomi masyarakat. Jangan lupa belajar di rumah dan tetap semangat, karena ada pepatah mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.